Yang kami hormati narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, yang kami hormati seluruh pimpinan institusi OPD tingkat kecamatan, Pak Camat Bagelen, yang kami hormati Kapolsek Bagelen dan Pak dan Ramil Bagelen serta narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, yang kami hormati pula seluruh kepala institusi OPD terkait di tingkat kecamatan Bagelen. Partner kami, mitra kami dari Forkominsa, Pak Naramil, Nadir Sawidadi di Kapolsek, terima kasih secara pribadi yang saya hormati, dan menghormati narasumber dari TKK Purworejo di samping kami, yaitu Bu Dwi Astuti, ketemu di sini ya Bu. Yang kami hormati semua pimpinan UOD tingkat kecamatan, yaitu di sini ada masa Bardino iki ngaturi penjenengan buyu, nanti siang mau besok saya ngatur penjenengan. Ya, yang kami hormati yang terhormat Bapak Camat Bagelen, yang kami hormati Bapak semuanya, yang merawat, mohon izin kami menyampaikan terkait evaluasi kinerja dari PT Puskesmas Tegalrejo dilanjutkan dengan rencana tindak lanjut dan rencana kerja tahun 2022 menuju masyarakat sehat dan mandiri, di mana masyarakatnya sehat dan masyarakatnya akan mampu mandiri untuk mengidentifikasi masalah, mandiri dalam mengatasi penanggulangan masalah kesehatannya. Konsepnya nyambung dengan konsep desa siaga. Kemudian misinya, yang pertama menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan, yang kedua memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, merata, serta mudah dijangkau. Mungkin yang perlu kami outline garis tebal, mudah dijangkau, karena ini masalah prioritas di desa, di Puskesmas Tegalrejo. Yang ketiga, mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat, memelihara meningkatkan kesehatan individu, keluarga, masyarakat beserta lingkungan. Hasil orientasi saya sebagai Kepala PT Puskesmas Tegalrejo yang baru, kemarin saya mempelajari semuanya. Ini sedikit yang bisa saya sarikan dan sudah kami tindak lanjuti perbaikannya. Yang pertama terkait dengan tata graha, zonasi, karena sebenarnya di pelayanan puskesmas mestinya ada zonasi. Mana zonasi pelayanan? Itu adalah zonasi publik. Peralatan persalinan kita juga ajukan ke depan, campur dengan semua pelayanan. Dapur kemudian saya pisahkan, saya umpet di perkantoran dan seterusnya, terkait dengan juga perbaikan tata ruang, juga perbaikan kebersihan dan 5 RW. Kemudian yang kedua yang saya identifikasi permasalahan adalah geografis dan letak puskesmas. Ini juga saya sampaikan kepada Dinas Kesehatan bahwa geografis wilayah kerja kami itu gunungan, daerah malaria, kemudian sulit akses. Jalan raya itu lebih dekat belok kiri ke Bagelen daripada ke Puskesmas Tegalrejo. Ini tantangan bagi kami, bagaimana kami harus memberikan pelayanan yang berbeda, yang eksklusif dibandingkan puskesmas lain, sehingga kami tetap menjadi pilihan dari wilayah kerja kami. Sehingga perbaikan yang sudah kami lakukan, semoga ini bisa diterima masyarakat dan membawa perbaikan untuk kami, adalah penempatan pelayanan dokter dan laboratorium di Pustu Semagung setiap hari Senin dan Kamis. Ini bidan itu ada keterbatasannya. Harus ada hal-hal tertentu yang harus kompetensinya dokter. Kemudian kenapa kok tidak hari Rabu dan Sabtu ada dokter? Rabu dan Sabtu kami ada pelayanan vaksinasi di puskesmas, atau kami ada jadwal vaksinasi, sehingga satu dokter di poli, satu dokter penanggung jawab vaksinasi. Jadwal dokter itu pun nanti akan terganggu Bapak saat ada vaksinasi di luar gedung atau pelayanan di luar puskesmas, karena dokter harus saya bawa untuk sebagai penanggung jawab
pelayanan vaksinasi di lapangan. Kemudian yang lain, kami sudah ada telepon untuk pelayanan gawat darurat 24 jam. Itu ada nomor telepon WA, kemudian nomor telepon meja. Tapi mohon maaf Pak Camat, mungkin saya Dadirejo tuh hampir masuk di IY mungkin ya, 275. Jadi apakah nanti Dadirejo masuk Kulon Progo saya kurang tahu. Kemudian kami siap jemput dengan catatan jika memungkinkan. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena Puskesmas Dadirejo di pinggir jalan rawan kecelakaan. Kalau ambulan kami minta untuk jemput yang Durung Sari, misalkan ternyata ada kecelakaan dan malah yang kecelakaan yang lebih gawat tidak tertangani, kami juga secara moral ada beban. Sehingga disinilah kami mohonkan kepada seluruh kepala desa menawi sakit ada sistem transportasi untuk gawat darurat dari desa ke puskesmas, yang itu 24 jam. Tidak harus berbentuk mobil ambulan lengkap dengan moing-moingnya, tidak harus. Yang penting ada mobil yang bisa difungsikan untuk membantu masyarakat apabila terjadi gawat darurat untuk berangkat ke puskesmas. Kami buka 24 jam, di sana ada rawat inap dan ada rawat persalinannya. Lanjut, 1 tahun rawat persalinan ternyata setiap bulan belum tentu ada, padahal ibu hamil ada terus. Jadi saya nanyanya, terus bumilnya hamil terus atau sudah siap petugasnya. Kemudian pusling di semua desa untuk pengobatan umum. Jadi puslingnya Pak Basuki keliling itu untuk pelayanan pengobatan secara umum, tidak hanya lansia dan posyandu lansia saja. Pemeriksaan triple eliminasi ini hanya ada di puskesmas. Di dokter spesialis kandungan swasta pun tidak ada, sehingga kami mohon minimal sekali saja, walaupun tidak sama puskesmas bekerja, minimal sekali saja rawuh untuk cek lengkap RNC terpadu termasuk laboratorium tadi, karena gratis. Syukur kalau nanti ternyata puskesmas bekerja bisa memperbaiki diri, kemudian dicintai oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin itu juga masih belum tercapai karena kondisi sampai September. Pastinya kalau September 29 atau 12 itu sudah 7 bulan. Tidak tercatat kemungkinan karena persalinannya fokus ke sini. Kemudian aktifkan kunjungan pelayanan kunjungan wanita, kunjungan ramah secara luas itu. Kemudian pelayanan kesehatan usia dasar, pendidikan dasar adalah SD SMP. Kemarin masih nol karena memang belum dilaksanakan dan sekarang sudah mulai dari pendidikan. Kami sudah menyurati ke sekolah-sekolah untuk melaksanakan screening. Kemudian yang berikutnya adalah screening usia produktif. Adalah usia 15 sampai 59 tahun. Screening di sini adalah screening untuk penyakit tidak menular. Semakin dini dideteksi juga semakin diintervensi dari awal, maka meskipun sakit penyakit tidak menular tapi tetap sehat, bugar, produktif, harapannya seperti itu. Kemarin masih rendah karena memang stik DDS kami pernah habis dan pandemi, kegiatan yang banyak mungkin dibatasi. Tadi mungkin dari puskesmas tidak mengambil langkah untuk screening dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah petugasnya datang itu kan tidak ada kerumunan, sebenarnya masih bisa dilakukan. Kemudian kendala yang lain, partisipasi masyarakat masih kurang karena konsep berpikirnya masih saya sehat kok, ngapain saya harus periksa. Jadi screening itu oleh masyarakat mungkin masih konsep di dalam mindsetnya itu masih dianggap untuk periksa karena sakit. Padahal yang maksudnya screening itu justru diperiksa sekarang. Saya untuk tahu, oh tahun ini saya gulanya masih normal nggak, tensi saya masih normal nggak, obesitas saya masih normal nggak, IMT-nya. Kalau normal, insya Allah nanti begitu cakupan vaksinasi sudah banyak, kita bisa kembali normal. Karena kalaupun kita terkena itu, kalau ngilangin virusnya sama sekali akan susah. Tapi kalaupun kita terkena karena kita sudah vaksin, masyarakat sudah banyak yang memiliki kekebalan, maka akan gejalanya ringan-ringan saja, tidak sampai kemudian sampai berat sampai menimbulkan kematian. Harapannya seperti itu. Ini datanya, lanjut Mbak. Oke, ini lanjut ke usulan kegiatan tadi kinerja dan perbaikan yang akan kami lakukan November Desember. Meskipun di detik-detik terakhir kami ingin tetap ada upaya peningkatan kinerja kami.
Ini usulan tahun 2022 untuk pelayanan dalam gedung. Kami mengusulkan pembangunan gedung Pustu yang semagung. Itu karena ingin kami menjadi mercusuar. Karena itu menjadi tumpuan dari 3 desa, Durensari, Semono, dan Semagung. Kami lihat perkembangan dan ini menjadi rujukan kalau kami melaksanakan SDIDTK balita, bayi dan balita, screening usia anak sekolah karena ada gangguan mental emosionalnya juga, screening usia produktif juga ada gangguan mental emosional, screening lansia juga ada deteksi gangguan mental emosional. Sebelum masuk ke UDGJ, kalau sudah warna-warna kuning, ada gangguan mental emosional tapi belum UDGJ, bisa dikonsultan ke psikolog. Harapan kami punya psikolog. Nah ini juga kami masukkan ke Dinas Kesehatan, pengadaan tenaga ASN dari psikolog, karena memang butuh, puskesmas butuh itu. Puskesmas butuh itu untuk semua pelayanan baik UKP maupun UKM. Nanti di UKM kami juga atur ada yang kebutuhan psikolog di sana. Poliklinik lansia sudah dibangun sama Pak Basuki Rahmat, tapi karena ruangan nggak ada, jadi kami belum ada poli khusus lansia. Kemudian peningkatan perawatan kesehatan dan sarana lainnya secara bertahap. Jelas kami minta ke Dinas Kesehatan kali ini, karena memang DID kami belum mampu untuk pengadaan mau dibidik oleh KUA atau di puskesmas saya nggak tahu di KUA ada dan kami masuk itu saya terima kasih. Kemudian dari Polsek, Bu Kapolsek kami mohon mungkin masuk terkait dengan hukum-hukum KDRT untuk calon pengantin tadi. Kemudian dari pemerintah desa jelas di semua kegiatan, kalaupun ada yang tidak tersebut pemerintah desa, jelas pemerintah desa kader itu Pak Camat itu sudah otomatis masuk. Polipromil Pak, di sini meskipun kami belum berdiri poli tersendiri di puskesmas, kami tidak harus datang ke puskesmas. ANSE terpadu itu minimal satu kali periode kehamilan, 1 kali ya Mbak, 1 kali itu sudah bisa dilaksanakan di kelas ibu hamil, tidak harus datang ke puskesmas. Kemudian visitasi KB pasca salin. Nah ini kami mohon, alhamdulillah Bu BLKB kita kantornya berdekatan. Kami mohon setiap ibu yang bersalin di puskesmas sak dari kondur dari PLKB ada yang rawat ke puskesmas untuk memberikan edukasi terkait dengan KB pasca salin. Dan ini seperti saya serah terima ke PLKB untuk selanjutnya monitoring terkait dengan KB pasca salinnya. Mungkin dari ibu bisa lanjut ke kader BPKBD-nya untuk KB pasca salinnya, karena kami harapkan sudah bisa mulai di November nanti. Kemudian kelas ibu balita ini juga menjadi sebuah inovasi kami. Nanti kelas balita juga ada dokter umumnya masuk, fisioterapinya masuk, dokter giginya juga masuk. Jadi tidak hanya di bidang yang memberikan edukasi ke ibu-ibu balita, komplit nanti. Di sini ada juga nanti terkait dengan gizi juga masuk. Dan ini nyambung dengan di BLKB, program yang ada di sana adalah Bina Keluarga Balita. Jadi monggo. Kegiatan boleh di kami, ibu boleh mengakses kegiatan kami untuk menjalankan program tupoksinya di KB adalah Bina Keluarga Balita. Silakan. Di sini ada gertak ceking kalau kaminya, gerakan serentak cegah stunting. Ini inovasinya nanti kegiatannya nggak cuma kasih gambar tapi banyak, ada PMP, ada lain-lain, termasuk nanti klinik kader. Ini yang kemarin kami tawarkan ke Desa Bederjo karena dana puskesmas belum bisa mendanai untuk yang klinik kader tadi. Kemudian kunjungan rumah ibu hamil ibu nifas oleh bidan desa untuk tata laksana lebih lanjut terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Lanjut ya. Kemudian pelayanan KIA yang lain, ini gertak cetingnya tadi kegiatannya banyak. Ini ada PNPA pelatihan masih 2 desa dulu Pak, kita prioritas tahun depan karena keterbatasan anggaran. Kemudian PMT dan pemantauannya, bulan vitamin A, bulan penimbangan, ada 4 kali bulan penimbangan. Kemudian dan sweeping, SDIDTK tadi yang sudah motor, dan imunisasi dasar dan booster. Gertak ceting, gerakan serentak pencegahan dan penanggulangan stunting. Di sini lintas sektornya banyak yang terkait, ada PKSK, penanganan desa, kemudian pengadaan PMT dari kepentingan untuk PMPA. Jadi pengembangan keanggaran ada namanya leres. Maksudnya kalau diulangi bisa tak ulang itu. Alhamdulillah itu biasa terusnya.
pembentukan dan pembinaan TPUKS itu nanti mungkin ini tingkat kecamatan Pak Camat, meskipun anggaran dari kami tidak masalah. Kami yang mengadakan ada pembinaan dan pembentukan tim pembina UKS di tingkat kecamatan. Nanti mungkin tinggal saya koordinasi dengan Pak Glen, Puskesmas Pak Glen. Kemudian pelayanan lansia kami ada screening seperti biasanya. Dan ini ada pelatihan gatekeeper dari BNKB, monggo ini juga programnya dengan ada Bina Keluarga Lansia. Jadi hasil screening lansia yang membutuhkan orang lain, entah itu karena takut, entah itu karena gangguan mental emosional. Ketika akan bahasa Jawa, mana bahasa Jawa, izin namanya. Terus maturun sangat Bu Kepala Puskesmas program kerja untuk tahun 2022. Kalau MBGS itu kaulah yang goyong sangat, kados pun urut komplit sampai dulu nonton paham. Mau ora bidange. Ini pun kami sangat mendukung sekali karena kami utawi apa kaulah ingkang wonten desa menika objekipun yang kegiatan kesehatan menika saking wilayah binaan Puskesmas Dadirejo. Sekedhik kemawon enjing badhe kula aturaken kaitanipun program kerja ke depan itu hal-hal yang menyangkut dengan objek untuk bisa sinergi begitunipun wontenipun koordinasi ingkang tertib secara administratif. Wontenipun setunggal kaya program menika wau estu saya sangat kami ten mriki rencana-rencana kepala desa betul-betul sangat mendukung program menika. Masukan mawon sebatas penggalian kepala Puskesmas Pak Camat kagem dobrak layanan kesehatan khususipun wonten ing wilayah Baglen. Matur nuwun bila enten kalepatan ingin kula matur sedaya pangapunten kula akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti Bapak Camat Kabinet di Kapolsek, Bapak Wakil, juga Ibu Kepala Puskesmas Dadirejo, Bapak Kepala Desa, Jelama Desa di binaan Puskesmas Dadirejo, teman-teman yang di sini. Pertama-tama kan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menyampaikan beberapa hal dengan kita masuk ke berikut juga kepada Puskesmas Dadirejo. Saya berpikir suatu organisasi tanpa ketinggalan. Oke, yang pertama Bu, untuk penanganan stunting pada beberapa waktu yang lalu saya mengikuti namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa. Harapan kami setiap di desa melaksanakan musyawarah pembangunan, di antaranya salah satunya bidang kesehatan, tetapi dari bidang-bidang tidak pernah mengadakan. Karena apa? Kami merasa yang pertama stunting, maaf nih Pak Semadun ya Pak. Saya terkait dengan kinerja ibu-ibu bidan kami yang ada di desa. Kemudian untuk musrembang desa, mohon maaf kalau ternyata diundang tapi tidak datang. HP saya 24 jam bisa diakses. Kalau ada yang terkait dengan kinerja bidan yang penjelasan kurang lego, itu disampaikan kepada saya untuk saya konfirmasi dan klarifikasi kepada yang bersangkutan untuk perbaikan. Diaktifkan dari Mangga Abdi tadi untuk memperbaiki. Kemudian untuk bidang-bidang penilaian Bapak untuk stunting. Jadi sebenarnya stunting diukurnya di usia 2 tahun ya Mbak, finalnya. Jadi vonis stunting itu usia 2 tahun. Tapi stunting itu bisa diukur dalam arti ini resiko menjadi stunting itu pada saat lahir. Begitu lahir. Panjang badan yang bayi diukur kalau perempuan 48, kalau bayi laki-laki 49. Kurang dari itu panjang badannya maka risiko menjadi stunting. Nah, ini yang menjadi
fokus lokus untuk penanggulangan stunting, Pak. Jadi bayi-bayi dengan panjang badan kurang ini harusnya mendapatkan pengawasan lebih dan penanganan lebih agar usia 2 tahunnya nanti lolos dan lulus, tidak jadi stunting terus. Kami melibatkan dari RAPI, betul RAPI itu yang kita diskusikan. Apa yang muncul hari ini kita tidak lanjut Ibu, jadi tidak lip service kita rapat tidak. Tapi ada buat kami yang penting kita catat, teknis kita diskusikan, carikan jalan terbaik antara laki-laki dan saya tambah kami nih dari sini penak wae lah. Dan ini nanti jelas gawe sopo, padahal ini dasarnya kan fotokopi KTP mestinya, tapi ini betul-betul real terjadi lah. Mohon maaf, ini seandainya sampai saat ini masih terjadi yang semacam ini, kasihan nanti begitu warga sakit ternyata kasusnya di puskesmas lain. Nah ini betul-betul terjadi ini. Nah, ini hanya masukan saja kepada rekan-rekan kepala desa agar nanti bisa bekerjasama dengan bidan desa atau teman-teman perangkat yang lain disampaikan pada masyarakat suruh ngecek pas kese nanti nang Bagelen atau mungkin di luar kecamatan Bagelen agar nanti koordinasi dengan BPJS atau dengan puskesmas sesuai dengan Paskes kita. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Probotes. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat ataupun tamu ataupun yang ngurusin dulu tidak tahu kalau Paskes itu apa gitu. Itu puskesmas, jadi boleh memilih Sidoarjo. Mestinya sudah kami usulkan bahwa PBI dikembalikan ke puskesmasnya sebenarnya. Tapi ya, untuk penanggulangan bencana nih Pak, itu saya kalau boleh mengusulkan, itu Bangsel sekarang ada juga Bagana Pak. Jadi Bangsel tanggulangan bencana. Itu mohon kalau bisa diikutkan. Dan Bapak Ibu semua yang kami hormati, langsung saja ini tentang tadi menyambung masalah penurunan stunting nih Bapak Ibu ya, bahwa di KBPP nih, Dinsos gitu istilahnya ya, di Dinsos kemarin ada permintaan data tentang PPK atau tim pendamping keluarga yang terdiri dari 3 orang, yaitu kader IMP atau institusi masyarakat pedesaan, itu diambil dari PPKBD atau SKD ini. Kemudian yang kedua dari bidan desa, kemudian yang ketiga kader PKK. Nah, karena permintaan data ini kemarin mendesak sekali, karena mungkin untuk mengoyak data di provinsi yang berkaitan dengan dana paketan mungkin gitu, karena ini nanti di setiap desa ada, kemudian di Kabupaten Purworejo itu ada 494 desa, ternyata diminta data 593 tim. Nah ini, kemudian kemarin kami sudah mengirimkan, namun saya belum izin kepada Pak Camat atau Pak Kepala Desa dan juga kepada Puskesmas untuk mengirimkan data ini. Maka pada kesempatan ini saya mohon izin, kami mengirimkan data untuk PPKBD, kemudian dari tim penggerak PKK dan juga dari bidan yang ada di desa. Kesempatan hari ini kami dari PPL Penjualan Perubahan Lapangan Pak Kepala mau menyampaikan bahwa tadi ada program dari Puskesmas yang menyangkut bidang pertanian. Di bidang kami memang ada pembinaan KWT, kelompok wanita tani, yang di situ salah satunya adalah pengolahan hasil dari pertanian. Salah satunya adalah biofarmaka, obat-obatan tradisional. Mungkin bisa disimpulkan dengan dinas kesehatan karena kami bisa menanam, tapi kami tidak mengetahui komposisi yang cocok untuk kesehatan. Tapi kami hanya tanamannya adalah salah satu dari asas KRPL dari konsep program kami, kawasan pangan lestari, salah satunya adalah apotek. Tapi untuk komposisi pemakaian dan sebagainya
kan kami tidak punya ilmunya, mungkin bisa sewaktu-waktu mungkin dari dinas kesehatan tadi kan benar ada pelatihan. Nah itu yang kami tunggu-tunggu Bu, semoga bisa terjadi suatu kerjasama antara dinas kesehatan khususnya Puskesmas Jatirejo dengan pihak kami BPL WIBI binaan kami yang nanti akan kami sampaikan ke teman-teman BPL. Terima kasih Bu. Ya udah di anunya ya, kondisi apa namanya bangunannya gitu. Tapi itulah semoga tetap ada persaingan dalam pelayanan sehingga sama-sama nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Saya kira cukup itu karena ini nanti jam 12 akan ada acara lain. Mohon maaf jika kami belum bisa memberikan banyak informasi. Insya Allah kami akan dinas kesehatan akan mendampingi Puskesmas semua programnya, tentunya sesuai dengan tugas dari masing-masing bidang dan fungsi dari masing-masing program. Saya rasa itu, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah dipaparkan Bu Yun, kita sampai luar biasa inovasinya. Namun demikian, apapun yang dilakukan dari pimpinan Puskesmas harus mendapatkan dukungan baik dari lintas sektoral, baik itu di lingkup kecamatan dan juga dukungan dari DKK. Salah satunya adalah Sarpras tadi yang sudah disampaikan bahwa kita menjadi kawasan border city, bahwa wajah Kabupaten Projo menjadi menghadap ke selatan sebagian. Tentu saja ini harus permohonan kami Bu sampaikan kepada Ibu Kepala DKK dalam rencana program kegiatan khususnya dengan Sarpras. Kami mohonkan sekali lagi untuk memprioritaskan hal tersebut, yaitu sarana pendukung kesehatan. Ya, ini sangat-sangat penting karena kita lihat di sebelah sana tadi sudah disampaikan oleh Pak Lurah, baik itu Puskesmas maupun rumah sakit swasta yang di timur perbatasan berbanding terbalik dengan kondisi di Purworejo khususnya yang itu. Sekali lagi, mari sekali lagi pertemuan siang hari ini setelah Bapak Bu Yun mendapatkan tanggapan yang luar biasa dari Pak Lurah kami semua. Itu sekali lagi, semoga pertemuan hari ini nanti capek jangan di tempat gitu. Permohonan kami itu mungkin kurang bijaksana kalau kami matur panjang lebar. Sekali lagi Bapak Ibu khususnya kepala desa yang hadir di sini dan juga lintas sektoral yang hadir, marilah kita satu kata satu langkah bagaimana membawa KBRI itu menjadi yang unggul. Sekian, terima kasih. Barangkali kali maaf dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang seterusnya dan mohon izin sekali lagi setelah ini kami undang rekan-rekan lintas sektoral. Ya sekali tempo kami ingin ngobrol-ngobrol dengan beliau-beliau biar sekali lagi sinergitas dalam pelaksanaan tugas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.